Jumpa lagi bersama saya Martin Sadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi bahasa Indonesia kelas 5 tema 8 tentang teks fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasinya. Selamat menonton. Materi bahasa Indonesia kelas 5 tema 8 tentang teks fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau cerita yang didasarkan oleh angan-angan atau fantasi. Cerita dalam teks fiksi bukan didasari dari kejadian nyata. Teks fiksi hanya berdasarkan imajinasi dari pengarang. Ciri-ciri teks fiksi. Ciri yang pertama yaitu berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Yang kedua, dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bermakna konotatif atau bukan makna yang sebenarnya. Contoh teks fiksi. Yang pertama, cerpen atau cerita pendek, yaitu suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Contoh teks fiksi yang kedua yaitu novel. Novel yaitu prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Contoh teks fiksi yang ketiga adalah puisi. Puisi merupakan jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan larik. Puisi mampu mengungkapkan emosi maupun pengalaman penulis yang berkesan, kemudian dituangkan dengan gaya bahasa yang berima sehingga semakin menarik untuk dibaca. Materi yang kedua yaitu tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, ciri yang pertama, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran dari pembaca. Ciri yang kedua, berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi. Sedangkan ciri yang ketiga, yaitu bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Contoh
teks non-fiksi. Yang pertama adalah laporan ilmiah. Laporan ilmiah merupakan bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data setelah penulis melakukan percobaan, penangkapan, pengamatan, atau membaca artikel ilmiah. Contoh teks non-fiksi yang kedua yaitu teks pidato. Teks pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Contoh teks non-fiksi yang ketiga yaitu buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan buku yang berisi uraian materi pembelajaran mengenai bidang studi tertentu, dan pembuatan buku teks pelajaran ini dibuat oleh para ahli pendidikan sesuai bidang studinya. Terima kasih.